Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita kembali lagi dalam edisi spesial bedah novel Lin, Kisah Kami. Dan bagi kalian yang memang mengikuti sejak awal bagaimana progres dari bedah kisah Lin ini, maka kalian tentu akan tahu bahwasanya di episode sekarang dan juga episode ke depan, itu adalah 2 episode terakhir yang akan kita saksikan bersama-sama. Dan di penghujung 2 episode yang akan segera kita lewati bersama ini, saya juga ingin mengucapkan kepada kalian terima kasih banyak. Bagi kalian yang dengan setia masih selalu mengikuti segala sesuatu yang saya sajikan untuk kalian, terlepas dari segala kurang dan lebih yang saya lakukan untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang mungkin secara tidak sengaja baru saja membuka channel YouTube ini dan secara tidak sengaja juga menemukan edisi bedah novelin ini, maka saya akan jelaskan kepada kalian bahwasanya dalam setiap episode yang akan saya posting nanti berisi dari 20 halaman cerita yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi bagi kalian yang belum menonton sebelumnya, ada baiknya kalian nonton dulu dari episode 1 sampai nanti selesai di episode ke-17. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lanjutan dari kisah novelin selanjutnya. Saya takut, tapi saya bangga karena telah berhasil menjebak makhluk itu melalui pertanyaan yang sederhana. Setelah mendengar ucapan saya, sosok itu terhenyak. Senyuman yang sejak tadi selalu dia paksakan muncul di wajah Lin yang dia pakai untuk mengelabui saya, mendadak hilang begitu saja. Tentu saja saya tahu, kalau cepat atau lambat, sosok itu pasti akan mengamuk. Detik itu juga saya memutuskan untuk melarikan diri darinya. Saya berbalik, lalu berlari secepat yang saya bisa, sambil memegangi perut yang sudah sangat besar. Saya tidak tahu harus melarikan diri ke arah mana, karena saya sendiri pun tidak tahu sedang berada di mana. Saya berlari sambil menangis sesenggukan. Malam itu, saya benar-benar ketakutan. Bukan takut akan diri saya, tapi saya takut kalau terjadi sesuatu yang buruk pada calon anak saya. Saya ingin selamat, setidaknya sampai anak saya bisa dilahirkan. Sisi tajam dari daun ilalang yang saya lewati pada akhirnya melukai kaki saya berkali-kali. Perihnya sangat terasa, tapi saya tahu kalau saya belum boleh berhenti, apalagi menyerah. Mimpi atau bukan, tapi pelarian diri itu benar-benar terasa sangat menyiksa. Sejujurnya, saya merasa kalau sosok yang menyerupai Lin itu sedang sengaja ingin mempermainkan saya. Karena secara logika, saat itu bisa saja dia menangkap saya dengan sangat mudah. Lari saya seperti kura-kura yang sedang menyelamatkan diri dari paruh elang yang sedang kelaparan. Saya hanyalah seorang perempuan yang sedang hamil besar dengan sepasang kaki lemah yang sedang bengkak, juga nafas yang pendek dan mudah tersengal-sengal. Tapi alih-alih mengejar, pada kenyataannya sosok itu hanya diam sambil memperhatikan saya dari kejauhan. Saya terus berlari, hingga rasanya saya hampir mati. Nafas sudah habis, dan kaki sudah terasa nyeri. Karena tak kuat, saya sempat berhenti. Saya menundukkan wajah, berusaha untuk mengatur napas, sambil mengajak bayi yang ada di dalam perut saya untuk tetap bertahan bersama. Ketika saya kembali mengangkat kepala, berniat untuk melanjutkan pelarian, saya justru melihat sesuatu yang menarik perhatian dari tempat saya berpijak. Saat itu, saya melihat ada sebuah bangunan rumah yang bentuknya sudah sangat saya kenal. Ya, itu adalah bangunan rumah yang saya tempati selama ini. Saya sangat yakin, karena bagian depan dari rumah itu terlihat jelas. Bahkan pohon besar yang ada di tengah-tengah halaman juga ada di sana. Ada rasa haru di hati saya saat melihat rumah itu lagi di depan mata. Saya langsung berlari dengan semua sisa-sisa tenaga yang ada. Saya memaksakan diri untuk berjuang sampai akhir. Saya harus mencapai rumah itu. Saya ingin kembali. Saya ingin selamat. Saya berteriak histeris dengan perasaan campur aduk ketika akhirnya lantai teras dari rumah itu sudah berhasil saya injak. Saya pun masuk. Tapi anehnya, pintu depan yang saya buka waktu itu menolak untuk ditutup. Keras sekali. Saya sudah mencoba berkali-kali agar pintu itu bisa tertutup, tapi gagal. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di bagian knopnya. Merasa frustasi, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pintu itu dalam keadaan terbuka. Pekik saya kesal saat itu. Meninggalkan pintu, saya memilih untuk menelusuri bagian dalam dari rumah tersebut. Yang terpikirkan saat itu adalah mencari orang lain yang bisa memberikan saya bantuan. Saya memanggil-manggil mereka dengan suara lantang, sambil melongok ke setiap ruangan yang ada. Mas Galih, Mama, Dian.
Tapi tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Jantung saya kembali berdebar cepat. Mimpi buruk lainnya seperti sudah mulai terbayang di benak saya. Bagaimana mungkin tidak ada orang sama sekali di dalam rumah ini? Padahal sebelumnya, kami berempat sama-sama sedang berada di ruang makan. Apakah mereka tidak menyadari kalau saya menghilang? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin membuat saya berusaha untuk mencari mereka dengan lebih gila. Sambil setengah berlari, saya menelusuri area tengah sampai ke belakang. Apapun itu, setidaknya saya berharap bisa menemukan sesuatu. Tapi cukup lama mencari, saya tetap tidak bisa bertemu dengan siapapun atau apapun. Saya seperti terombang-ambing dalam ruang hampa, sendirian. Saya benar-benar dibuat sangat kelelahan, secara fisik dan juga mental. Untuk menangis saja, mata saya sudah terasa perih. Saya bingung harus melakukan apa lagi untuk bisa merasa sedikit tenang dalam situasi seperti itu. Lalu saya seperti disadarkan oleh satu hal yang membuat saya termenung sejenak sambil memperhatikan isi rumah tersebut. Mata saya awalnya menyipit, mengingat-ingat sesuatu atau semacam membandingkan sesuatu. Hingga akhirnya pandangan saya membelalak ketika jawaban itu akhirnya saya dapat. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana prosesnya. Tapi lama-kelamaan saya seperti menyadari kalau rumah yang saya masuki saat itu bukanlah rumah yang selama ini saya tempati. Serupa tapi tidak sama. Ya, pandangan saya lagi-lagi dikelabui. Di tengah-tengah suasana tersebut, tiba-tiba saja semua kaca-kaca jendela yang ada di rumah itu pecah berantakan, satu persatu, secara bergantian, seperti meledak. Tidak, lebih seperti dilempar oleh sesuatu yang sangat keras dari arah luar. Prang, prang, prang! Pecahan kacanya berserakan di mana-mana, bahkan ada yang nyaris terlempar ke arah saya. Mendengar suara yang memekakkan telinga seperti itu membuat aliran air mata saya berhenti sebentar. Saya menatap nanar ke arah bingkai-bingkai jendela yang sudah bolong tak terselamatkan. Di detik itu saya tahu kalau secara energi, sosok tadi rupanya masih terus mengikuti saya sampai ke rumah itu. Saya tidak bisa berdiam diri. Pilihannya hanya dua, pasrah, lalu mati, atau berjuang dengan kemungkinan selamat. Akhirnya saya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Tapi sayangnya saya bergerak tidak terlalu cepat. Karena ketika saya baru sampai di perbatasan ruang depan, tiba-tiba saja ada angin yang sangat kencang berhembus masuk melalui jendela-jendela yang kacanya sudah tidak ada. Saya sempat terjatuh karena kedua mata saya kelilipan debu-debu yang ikut terbawa masuk oleh angin tersebut. Saya mengucek-ngucek mata sebentar, tapi perihnya tidak mudah hilang. Beberapa detik berlalu. Ketika dua mata saya kembali bisa dibuka, sesuatu yang di luar nalar justru terjadi di hadapan saya. Dari arah luar, di sela-sela bingkai jendela yang terbuka lebar, saya kembali melihat sosok yang menyerupai Lin. Dia sedang berdiri menatap saya dengan pandangannya yang dingin dan tajam. Tak ada lagi senyuman di wajahnya. Sepertinya dia sudah tahu kalau saya tahu bahwa dia bukanlah Lin. Meski masih memakai wajah Lin, tapi sosok itu seperti enggan untuk berpura-pura terlihat ramah dan bersahabat di depan saya lagi. Dia menatap saya seperti seekor mangsa. Ketika pandangan kami bertemu beberapa saat, terjadilah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Sesuatu yang sangat mengerikan sekaligus menjijikkan. Bahkan hanya dengan mengingatnya saja, saya bisa merasa mual. Jadi, dalam kesadaran penuh, saat itu saya melihat sosok tersebut melepaskan semua yang ada pada dirinya. Semuanya. Dan yang perlu diingat, sosok itu melakukan segala halnya masih dalam bentuk serupa dengan Lin. Yang saya maksud di sini dengan melepaskan, bukan hanya sekedar pakaian atau sepatunya saja, tapi juga kulit, daging, dan helaian rambut panjangnya. Ya, kalian tidak salah baca dan tidak salah dengar. Begitupun saya yang tidak salah tulis. Dengan badan bergetar hebat, saya melihat dengan jelas bagaimana sosok itu mencabut segenggam demi segenggam rambut panjangnya dari kulit kepala sampai habis. Dan segenggam rambut yang bercampur dengan kulit kepala itu, dia lemparkan ke arah saya melalui sela-sela bingkai jendela tanpa kaca. Darahnya mengucur kemana-mana. Saya berteriak kencang, histeris, nyaris gila menyaksikan semuanya. Sosok itu belum berhenti. Setelahnya, dia juga melepaskan kulit wajahnya sampai terlepas dari tengkorak. Dia melakukannya dalam beberapa kali tarikan. Saya melihat bagaimana proses tersebut terjadi di depan mata. Dia berdarah-darah, tapi sama sekali tidak terlihat kesakitan. Dia melakukannya sambil tertawa-tawa, seolah senang meledek saya yang sedang ketakutan. Lagi-lagi,
Dia seperti sengaja untuk melemparkan kulit wajah yang dia kelupas tadi ke arah saya. Bahkan di antara semua, ada seonggok kulit bercampur daging yang mendarat persis di atas mata kaki saya. Melihat itu, saya langsung menjerit, memegang perut, lalu muntah-muntah. Sosok itu benar-benar menikmati suasana ketika saya histeris karena tingkahnya. Yang perlu diingat, ketika saya muntah-muntah, sosok yang saat itu wujudnya sudah berubah sangat mengerikan itu masih berdiri di luar jendela. Untuk beberapa detik, saya memang sempat mengalihkan pandangan darinya karena rasa mual yang harus dikeluarkan. Tapi ketika saya selesai muntah-muntah, tiba-tiba muncul suara lain dari arah pintu depan yang sejak awal tidak bisa saya tutup dengan rapat. Tentu saja saya langsung menoleh untuk memastikan hal gila apalagi yang dilakukan oleh sosok itu selanjutnya. Samar-samar saya mulai mendengar suara aneh dari luar. Kemudian ada jari-jari yang bentuknya kurus dan panjang merayap pelan masuk dari luar ke dalam melalui sela pintu yang terbuka. Dan saya masih ingat siapa pemilik dari jari-jari tersebut. Jari-jari itu lalu merambat di dinding. Lengannya panjang, seolah tak bertepi. Semakin dalam jari-jari itu masuk, tentu membuat sela pintu yang terlihat semakin melebar. Ada suara berdecit yang saat itu terdengar. Tak lama, lalu muncul suara seseorang yang sedang tertawa. Tawa itu awalnya halus dan pelan, tapi lama-kelamaan mulai nyaring dan lantang. Hingga akhirnya sosok itu mulai menunjukkan wujudnya secara keseluruhan. Dia kurus dan tinggi. Saking tingginya, bagian kepala dari sosok itu tak bisa terlihat jika dia tidak membungkuk. Rambutnya menjuntai panjang, berwarna putih agak perak. Tubuhnya diselimuti oleh jubah berwarna tanah yang kotor dan kucel. Saat itu dia berdiri dalam posisi pura-pura mengintip dari sela pintu yang sudah terbuka lebar. Dan ketika tatapan kami saling berbalas, dia menyeringai lebar. Rupanya butuh waktu yang lumayan lama bagi saya untuk sadar bahwa dia adalah sosok yang selama 3 tahun belakangan itu selalu hadir di ujung mimpi-mimpi buruk saya. Dia yang selalu mengajak saya untuk pulang. Dia, si jiwa abstrak. Tak hanya jantung saya yang berdebar dengan cepat, tapi sekujur tubuh saya rasanya ikut gemetar. Pantas saja, sejak awal saya merasa tak asing dengan penampakannya. Tapi fakta yang paling mengerikan dari itu semua adalah ketika saya tahu kalau pada akhirnya si jiwa abstrak sudah menemukan jalannya untuk menemui saya dalam satu dimensi yang sama. Dia tidak lagi sekedar datang dalam mimpi semata. Apa kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya berhadapan muka dengan hal yang paling kalian takuti di dalam kehidupan? Itulah yang saat itu saya rasakan. Dia berdiri dan menatap saya dengan matanya yang bulat tanpa kelopak mata. Tatapannya sangat mengintimidasi sekaligus meremehkan. Karena saat itu saya sudah tidak bisa apa-apa. Pada akhirnya sosok itu muncul dalam wujud aslinya. Pada akhirnya saya bisa melihat dengan jelas bagaimana wajahnya, rambutnya, bahkan tinggi badannya. Karena selama ini dia selalu berhasil menghapus memori saya tentang penampakannya setiap kali mimpi buruk itu usai. Saat itu saya berkesempatan untuk bisa menatapnya secara langsung. Wajahnya seperti tengkorak yang sudah lapuk, tak berkulit, tapi ada serat-serat urat dan otot yang menempel di permukaan tulangnya. Aroma tubuhnya luar biasa amis. Dan hal yang paling tidak saya harapkan justru terjadi. Sosok itu melayang masuk ke dalam rumah tersebut untuk menghampiri saya yang masih terpaku di ruangan depan. Rasanya sulit dipercaya bahwa makhluk itulah yang sejak awal sudah berusaha untuk mengelabui pandangan saya dengan menyerupai sosok Lin. Keringat dingin meluncur deras ketika sosok itu semakin mendekat. Sebuah sensasi aneh kembali saya rasakan ketika sedang berhadapan dengan dirinya. Sensasi seperti apa? Bahwa sejak dulu, setiap kali saya berhadapan dengan sosok jiwa abstrak, entah itu di dalam mimpi ataupun kenyataan, maka saya akan merasa buta dan tuli terhadap apa yang ada di sekitar. Seperti tak ada yang bisa saya lihat dan tak ada yang bisa saya dengar. Pendengaran dan pandangan saya seperti terkunci hanya untuk fokus pada dirinya saja. Seolah-olah kami sedang berada dalam satu ruangan yang kedap akan segalanya. Jiwa abstrak adalah sosok yang paling berhasil untuk membuat saya merasa takut. Entah mengapa, dia seperti bisa menggenggam separuh rasa angkuh yang ada di dalam diri saya. Saat itu, ketika sosok tersebut berhenti persis di depan saya, dia langsung mengulurkan tangannya. Saya menatap nanar ke arah lengan dan jari-jarinya yang kering dan pecah-pecah seperti kulit pohon. Seperti biasa, dia langsung mengucapkan satu hal yang sama, seperti yang selalu dia lakukan selama 3 tahun belakangan.
Ayo pulang. Suaranya yang berat dan menyeramkan selalu memunculkan rasa trauma untuk mendengarkan. Saya ingin lari, tapi sayangnya saya tidak bisa bergerak. Saya seperti pinguin yang sudah pasrah diterkam oleh singa laut. Saya tak menyambut uluran tangannya, tapi alih-alih menyerah, sosok itu justru menempelkan telapak tangannya yang kasar ke kening saya. Bersamaan dengan sentuhan itu, ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saya. Sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tapi setelah selamat, sesuatu itu justru menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saat itu, saya merasa jiwa saya dibawa ke dalam waktu yang ditarik mundur, seperti sebuah film yang di-rewind dengan kecepatan tinggi. Tidak jelas apa saja yang saya lalui ketika proses itu terjadi, karena rasanya terlalu menyakitkan. Saya seperti disetrum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya gemetar. Tapi setelah semuanya selesai, tubuh saya merasakan lelah yang luar biasa. Tanpa saya sadari, tubuh saya sudah terkulai lemas di atas sebuah permukaan dengan kedua mata yang terpejam. Dan hal pertama yang saya rasakan saat itu adalah kepala bagian belakang yang membentur lantai. Bruk! Mungkin saya tidak sadarkan diri, entah berapa lama. Tapi ketika akhirnya kedua mata saya kembali terbuka, saya justru menemukan diri saya sedang tergeletak di atas hamparan padang ilalang yang sangat luas. Suasananya saat itu seperti berada di ambang antara sore dan malam. Langitnya pun sendu. Untuk sementara, sinar bulan seperti tertutup oleh mendung. Meski agak kesulitan, saya mencoba untuk duduk sambil memegangi perut yang sudah terasa berat. Udaranya dingin, bahkan setiap kali menghela napas, akan muncul asap uap dari hidung dan mulut saya. Saya kembali mendengar suara-suara binatang hutan. Dan kalian tahu apa? Setelah beberapa saat memperhatikan keadaan sekitar, saya langsung menangis hebat. Saya merasa seperti sedang dipermainkan ketika tahu bahwa tempat saya berada saat itu adalah tempat yang sama dengan lokasi di mana saya sempat melarikan diri dari sosok yang mirip Lin sebelumnya. Entah permainan macam apa yang sedang disuguhkan makhluk tadi pada saya. Tapi yang jelas, sepertinya memang saya tidak pernah berhasil untuk melarikan diri dari tempat itu sejak awal. Sadar kalau tidak ada gunanya untuk terus-menerus menangis, saya pun berusaha untuk berdiri, sambil mengusap wajah yang sudah basah kuyup karena keringat dan air mata. Saya sempat mengusap perut buncit saya sejenak, karena sesungguhnya rasa sakit di area pinggang sudah mulai tidak tertahan. Jika saya bisa selamat malam itu, semuanya sudah benar-benar kuasa dari Tuhan. Saat itu saya berdiri, lalu melangkah pelan, sambil menginjak rerumputan ilalang yang tumbuh dengan rapat. Tak terlalu jauh berjalan, kemudian muncul embusan angin yang cukup kencang dari arah belakang ke arah depan. Bahkan rambut saya sempat berantakan terkena tiupannya. Saya tidak pernah tahu bagaimana harus menjelaskan tentang apa yang kemudian terjadi di malam itu dengan kata-kata yang sekiranya bisa masuk akal. Karena semuanya akan terdengar gila. Bayangkan, ketika langkah saya sempat terhenti karena hembusan angin tadi, tiba-tiba tanah yang ada di sekitar saya seperti bergetar. Saya hampir jatuh tersungkur, kalau saja tidak ada rumpunan rumput-rumput yang bisa saya pegang saat itu. Ada apa ini? Pikir saya saat itu sambil kebingungan setengah mati. Dalam posisi yang masih mencoba untuk berdiri stabil, saya kembali disuguhkan dengan kejadian tak masuk akal yang lain. Dalam satu jentikan jari, tiba-tiba semua pemandangan yang ada di hadapan saya runtuh satu persatu. Semuanya tampak seperti potongan puzzle raksasa yang terlepas dari tempatnya. Ya, runtuh, longsor, hancur. Suaranya bergemuruh dan berdentum, tapi saya sudah tidak bisa berlari. Kaki saya terlalu lemas untuk menyelamatkan diri. Jadi saya hanya bisa pasrah sambil terus menyaksikan kejadian itu sampai ke tahap selanjutnya. Bersama dengan runtuhnya semua pemandangan tersebut, latar belakang dari tempat di mana saya berada waktu itu tiba-tiba ikut berubah. Saya tahu ini terdengar aneh, tapi memang itulah yang terjadi di depan mata. Saya tidak lagi berada di antara padang rerumputan ilalang yang langitnya mulai bergradasi warna kuning kehitaman. Semuanya menghilang. Bahkan rumput-rumput ilalang dan puluhan pepohonan yang ada di depan saya seperti tenggelam ditelan oleh tanah yang membelah. Saya menjerit ketakutan. Apa yang ada di sekitar saya saat itu kemudian berganti dengan suasana yang mencekam. Rumput-rumput layu dengan patok-patok kayu yang sudah lapuk mendadak keluar dari retakan tanah yang bergetar. Lahan itu mendadak berubah menjadi sebuah lahan pemakaman yang sangat luas. Sangat luas. Saya menelan ludah. Sejauh mata memandang, saya hanya bisa melihat banyaknya patok kayu milik ratusan makam tua yang berbaris acak di bagian kanan dan kiri. Makam-makam itu tak bernama. Semuanya terlihat nyaris sama.
Gundukan tanahnya kebanyakan sudah hampir rata. Sementara saya sendiri rupanya sedang berdiri di tengah-tengah jalanan setapak yang membelah kawasan pemakaman itu menjadi dua. Jalanan sederhana yang masih terbuat dari tanah merah. Aroma bunga Kamboja langsung menusuk hidung dan satu persatu entitas gaib dari penghuni tempat tersebut mulai muncul. Kedua mata saya kembali tajam untuk melihat penampakan yang mereka tunjukkan. Di awal, para entitas itu belum berani mendekat. Mereka hanya sekedar mengintip keberadaan saya dari balik pohon atau dari balik patok makam. Mereka tak hanya satu atau dua, bukan belasan atau puluhan, tapi ratusan. Mereka mengawasi gerak-gerik saya dari berbagai sudut, seolah saya adalah sebuah tontonan. Sampai di sini, situasinya sudah semakin menegangkan. Tapi jujur saja, ketika saya berdiri di sana, ada sebuah perasaan yang berdesir hebat. Ada sebuah kenangan yang perlahan terbuka dan memaksa untuk diingat. Saya merasa seperti pernah mengalami hal itu sebelumnya, dengan ketakutan yang sama, dengan keputusasaan yang sama. Suasana malam yang dingin dan berangin, bulan yang warnanya kemerahan dan tampak lebih besar dari bulan pada umumnya. Saya diawasi oleh ratusan entitas gaib yang mengintip dari balik pepohonan, jalan setapak yang terbuat dari tanah merah. Dan tiba-tiba saja tangis saya pecah. Rasa sakitnya masih tertinggal dengan jelas, tapi otak saya seperti menolak untuk mengingat di mana saya pernah melihat tempat ini sebelumnya. Awalnya saya mengira dengan mengingat semuanya, saya bisa merasa lega, tapi saya salah. Karena ketika semua jawaban itu menemukan jalan untuk kembali ke dalam ingatan, yang saya dapatkan saat itu justru rasa sakit di hati yang tidak tertahankan. Rasa traumatis yang selama ini sempat saya kunci dalam-dalam kembali menyeruak liar. Semua yang tersimpan dan pura-pura terlupakan akhirnya kembali terulang kejadiannya di pelupuk mata. Seperti sebuah kilasan film yang pemutarannya tampak dipercepat. Semuanya tentang kenangan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Di tempat yang terlihat sama, saya pernah menangisi seseorang yang begitu berharga. Saya pernah berada dalam ambang ketidakpastian antara hidup dan mati. Ya, hingga pada akhirnya takdir membawa saya pulang sendirian untuk melanjutkan hidup dengan luka yang tidak pernah bisa disembuhkan. Mau tidak mau, saya harus kembali mengingat adegan demi adegan ketika saya berlari melewati ratusan makam di bawah langit malam yang diterangi cahaya bulan. Saat itu, saya mencari jalan pulang dari dimensi yang tidak pernah saya kenal. Peristiwa itu berhasil memukul diri saya sampai hancur lebur secara fisik dan mental. Saya bahkan sempat merasa marah pada Tuhan atas jalan hidup yang Dia tentukan. Sebuah peristiwa yang sempat membuat saya benci pada diri sendiri karena masih bisa hidup di atas kematian orang lain. Kematian seseorang yang saat itu sangat berarti. Semuanya terjadi di Sunyaliris. Saya terisak hebat di tengah heningnya malam. Ketika saya sedang menangis sesenggukan, kemudian ada suara tawa yang terdengar dari kejauhan. Suara tawa yang sepertinya sengaja diperdengarkan untuk mengejek kerapuhan mental saya. Saat itu, sosok si jiwa abstrak kembali memunculkan dirinya. Dia melayang-layang beberapa meter di atas tanah. Ya, dialah yang sedang mentertawakan saya. Pandangan matanya yang tajam seperti seekor elang menatap lurus ke arah saya. Persis seperti yang selalu dia lakukan setiap kali mimpi buruk itu datang. Ketika matanya bertemu dengan mata saya, sosok itu mulai menghentikan tawanya. Sudah ingat, sosok itu kemudian bicara. Meski pelan, tapi saya bisa merasa suara sosok itu seperti menggelegar di langit malam. Mau kamu apa? Kenapa kamu selalu menghantui saya? Tanya saya memberanikan diri. Toh semuanya sudah kepalang tanggung. Ini tempatmu. Sejak bertahun-tahun lalu, kamu harusnya ada di sini bersama kami. Sosok itu menjawab sambil menjentikkan jarinya yang kering seperti ranting pohon. Dan bersamaan dengan jentikan jari dari sosok tersebut, mendadak para entitas gaib yang semula hanya berani mengintip dari balik pepohonan mulai memberanikan diri untuk menampakkan eksistensinya di hadapan saya. Mereka seperti diberikan isyarat dan mereka mematuhinya. Satu persatu dari para entitas itu terbang ke sana kemari, mengelilingi posisi tempat saya berdiri sambil tertawa, menatap dan mengintimidasi dengan lihai. "Tempat saya bukan di sini!" bentak saya tegas pada sosok jiwa abstrak yang masih memandangi saya dari tempatnya melayang. Dia memang tak langsung membalas ucapan saya, tapi suasana yang kemudian tercipta benar-benar membuat nyali saya ciut seketika. Waktu seperti berhenti sejenak.
Semua suara yang semula terdengar seperti menghilang begitu saja. Sangat hening, seolah angin pun merasa takut untuk lewat. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja sosok jiwa abstrak itu terbang dengan cepat ke arah saya. Dia mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk mencekik saya. Bayangkan, apa yang bisa saya lakukan dalam waktu sepersekian detik kemudian. Saya kaget dan hanya sempat mundur beberapa langkah untuk menjauh. Polosnya saya berpikir, kalau saat itu saya bisa menghindar. Tapi tentu saja tidak. Secepat kilat, sosok itu sudah berhasil mencengkeram batang leher saya dengan jari-jari tangannya yang panjang dan menyakitkan. Ah! Bekik saya kehilangan udara untuk bernafas. Tenaga dari sosok itu luar biasa kuat. Dia membuat saya tidak bisa berkutik meskipun mencoba. Bahkan ketika saya berusaha untuk melepaskan jari-jarinya dari leher saya, rasanya seperti memukul batang pohon yang begitu keras. Saya benar-benar sempat mengalami kesulitan untuk bernapas. Yang bisa saya lakukan saat itu hanyalah meneteskan air mata dan berpikir, apakah saya akan mati sekarang? Sosok itu mencekik saya lebih dari 10 detik. Dia melayang beberapa jengkal di atas tanah sambil ikut membawa saya melayang bersamanya dalam posisi tangan yang masih mencengkram. Pulang, pulang, pulang. Hanya kalimat itu saja yang diucapkan berkali-kali oleh sosok tersebut. Meski itu momen yang amat mengerikan, tapi banyak pengalaman yang kemudian membuat saya sadar bahwa dimensi yang ada di muka bumi ini tidaklah sederhana. Sama halnya ketika saat itu saya berhadapan dengan si jiwa abstrak. Dia, sosok yang selama ini hanya bisa saya temui dalam mimpi, tapi saat itu justru bisa menyakiti saya dengan tangannya. Saya bisa merasakan secara langsung bagaimana tekstur kulitnya yang kasar dan keras. Dia seperti batang pohon yang diberikan nyawa. Rambut panjangnya berwarna putih, namun ketika terkena cahaya bulan akan berubah menjadi agak perak. Ketika kami melayang bersama, ujung jubahnya sempat menyentuh kaki saya. Rasanya kasar dan aromanya amis luar biasa. Saya sudah sampai di tahap merasa yakin kalau malam itu saya akan mati. Saya pun sudah pasrah kalau memang sudah tidak ada jalan lagi untuk pulang. Satu-satunya yang paling menyakiti hati saya dari semua hal yang saya lalui saat itu adalah nasib yang harus dihadapi oleh bayi yang bahkan belum sempat saya lahirkan. Saya merasa sangat bersalah padanya. Tak puas hanya menyiksa saya dengan mencekik, sosok itu lalu menghantamkan punggung saya pada sesuatu yang permukaannya sangat keras. Dup! Dia menghempaskan saya begitu saja. Suara benturan itu terdengar jelas. Bagaimana rasanya? Saya pikir tak perlu lagi dijelaskan. Tapi ajaibnya, Tuhan masih melindungi saya saat itu. Karena sepertinya tak ada satupun tulang rusuk saya yang patah karena kejadian tersebut. Sosok itu membiarkan saya jatuh ke tanah, sementara posisinya masih melayang beberapa jengkal di atas saya. Melihat saya menggeliat dan menangis kesakitan, dia hanya diam dan menatap dingin. Dengan sisa-sisa tenaga, saya berusaha untuk meringkuk. Mungkin itu adalah naluri spontan dari seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Saya tidak ingin bayi yang ada dalam kandungan saya kenapa-napa. Dengan suara yang sudah serak, saya mencoba untuk meminta pertolongan pada siapapun yang mungkin bisa mendengar. Tapi sepertinya sosok itu memang tak ingin melepaskan saya terlalu lama. Dia, yang semula hanya menonton bagaimana kesakitannya saya sambil melayang-layang, kemudian turun berpijak di atas tanah untuk kembali menghampiri saya. Di tengah kesadaran yang sudah mulai menurun hebat, samar-samar saya mulai mendengar suara alunan gamelan. Awalnya terdengar jauh, tapi lama-kelamaan suaranya mulai mendekat jelas. Ketika suara gamelan itu seolah dimainkan, mendadak semua entitas gaib yang saat itu ada di sekitar saya seperti mulai merapatkan barisan. Mereka mengelilingi saya dalam posisi melayang rendah di udara. Saya menatap wajah mereka yang beraneka rupa. Tak lama, para entitas itu lalu menyenandungkan sebuah irama dengan bahasa yang saya tidak mengerti apa artinya. Hanya sosok si jiwa abstrak saja yang terlihat diam sambil menatap saya. Bulu kuduk saya langsung berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Pulang ya. Sosok itu kembali membujuk saya sekali lagi sambil mengeluarkan tangan. Saya enggan untuk menjawab. Suara alunan dari lagu dan gamelan itu masih terus terdengar di telinga sebagai latar belakang. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, saya pun menepis uluran tangan dari sosok tersebut. Saya sudah merasa tidak tahan dengan semuanya. Jadi saya menentang ajakan itu dengan sebuah teriakan yang cukup kencang. Saya mau pulang ke rumah. Saya nggak mau pulang sama kamu. Tempat saya bukan di sini. Anehnya, ucapan saya itu justru ditertawakan oleh semua makhluk-makhluk halus yang ada di sana. Tapi saya tidak peduli.
Saya mencoba untuk mengabaikan mereka dan berusaha untuk kembali berdiri. Sang jiwa abstrak langsung mengubah ekspresi wajahnya setelah mendengar saya berteriak. Tak lagi nampak harap dari sorot matanya. Perlahan, sosok itu menarik uluran tangannya dan kembali melayang menjauh dari tempat saya berada. Dengan jelas saya bisa melihat bahwa ujung jubahnya bergoyang karena tertiup angin yang kebetulan lewat. Lalu apa yang kemudian dia lakukan? Dari gerakan tangan yang dia tunjukkan, sepertinya dia sedang merencanakan sebuah serangan kepada saya. Mencekik lebih tepatnya. Dan apa yang kemudian bisa saya lakukan? Tidak ada. Untuk beberapa saat, saya hanya ingin memejamkan kedua mata. Saya tak ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya hanya berharap kalau segalanya akan segera berakhir tanpa rasa sakit yang keterlaluan. Benar yang orang bilang, bahwa ketika seseorang sudah dekat pada ajalnya, maka secara refleks otak kita akan kembali memutar kenangan-kenangan indah yang pernah dilalui di masa lalu. Dan itulah yang saya rasakan waktu itu. Beberapa rangkuman dari semua kisah yang pernah terjadi dalam hidup saya. Entah itu senang, sedih, ataupun kecewa. Semuanya terputar seperti rekaman video yang dipercepat. Hingga akhirnya sampailah saya pada sebuah kenangan yang berhasil membuat saya tersenyum dengan kedua mata yang basah. Semuanya. Tentang bagaimana proses saya berkenalan dengan Mas Gali, bagaimana proses pernikahan kami, bagaimana proses kehidupan yang kami lalui selama ini, dalam tawa dan tangis, tentang bagaimana indahnya hari-hari yang saya jalani ketika tahu kalau saya sedang hamil, melewati bulan demi bulan sambil memperhatikan ukuran perut yang semakin membesar. Saya masih berusaha untuk menghela napas, meski rasanya sudah sangat berat. Semua udara terasa sudah menyangkut di tenggorokan. Dan putaran kenangan-kenangan itu masih terus dilanjutkan. Tentang sebuah perjalanan yang pernah membawa saya dan Abang Andre tersesat di sebuah gunung. Tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Abang Andre di Sunyaliris. Tentang tangisan saya yang pecah secara histeris ketika tahu kalau saya hanya bisa pulang sendiri. Dan tentang perjuangan saya yang berlari di antara makam-makam tua tak bernama demi mencari secercah cahaya yang kemudian membawa saya pulang. Dan di akhir dari itu semua, hal terakhir yang bisa saya lakukan adalah mengusap perut buncit saya sambil berbisik di dalam hati. Jika ini adalah akhir dari perjalanan kita, maka maafkan Bunda, karena telah gagal untuk membawa kamu pulang ke rumah. Maafkan Bunda, karena tidak bisa bersama dengan kamu jauh lebih lama. Belum selesai bicara dengan calon anak yang ada di dalam perut saya, tiba-tiba saja sosok jiwa abstrak itu kembali mencengkram leher saya dengan kencang. Rasanya isi kepala saya saat itu ingin meledak. Sosok yang selalu mengintai kehidupan saya selama beberapa tahun belakangan itu menyerang saya secara tiba-tiba. Jemarinya terasa dingin dan tajam. Mungkinkah ini akhir dari semuanya? Tanya saya dalam hati dengan jiwa yang sudah benar-benar pasrah. Saya membuka kedua mata yang semula saya biarkan terpejam. Saya hanya ingin menatap wajah dari sosok yang telah berhasil menghabisi saya nantinya. Saya juga ingin mengingat bagaimana wujud aslinya.